بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. الحمد لله. أمهات، في هذه الليلة المباركة kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita dan pembahasan kita, yang mana kita kemarin sudah mulai pembahasan fikih puasa, dan insya Allah akan kita lanjutkan malam hari ini. Kita selesaikan. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. Amin. Kemarin umat sekalian, kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan puasa. Masih ingat umat sekalian, kemarin kita membahas apa saja? Yang paling pertama adalah kaidah penetapan awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa, ya atau ya? Ya, Ah, iya. Masih ingat umat sekalian, syarat wajib puasa itu ada berapa dan apa saja? satu tipe ada 5. Nah, syarat wajib puasa ada 5. Pertama, Islam. Islam. Al-aqlu. Halo? Islam. Ya, Yang kedua, al-aqlu. Summa, Raka apa sih? mukallaf. ya, Akal. mukallaf. At-taklif. Naam. Summa. Yang keempat, Al-Itoqah. 3. al-itaqah. Masa, 4. ada yang terlewat? Oh, tadi, al-aqlu tadi, at-taklif itu maksudnya. At-taklif. At-taklif itu mencakup dua. Al-aqlu wa Iya, tamyiz. Baik. akal. Kemudian, apa lagi, Om? Al-Itoqah. Al-itaqah, sahih. As-Sihah. As-sihah, terakhir. Al-Iqamah. Al-iqamah. Baik. Dan insya Allah semuanya sudah paham, Ibu ya? Jika terpenuhi syarat itu, maka seseorang wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Seorang Islam, mukallaf, mukallaf itu berakal dan mumayyiz, kemudian al-itaqah itu mampu, baik secara syar'i maupun secara fisik, kemudian sehat, dan yang terakhir al-iqamah, tidak dalam kondisi safar. Namun, kemarin kita sebutkan, musafir itu boleh tidak berpuasa dengan syarat, tidak yang penting safar itu saja. Tapi safarnya itu ada syaratnya. Syaratnya ada 3. Apa saja Ibu sekalian? Ada yang mencatat tidak? Musafir, musafir itu boleh tidak berpuasa. Tidak wajib berpuasa, tapi wajib mengqadha nanti. Tapi dengan 3 syarat. Syaratnya apa saja? Bersafarnya sebelum fajar. Itu syarat yang pertama itu safarnya adalah safar ba'id. Iya. Safar jauh. Safar jauh itu safar yang boleh untuk mengqasar sholat. Yaitu jaraknya 84. Gitu ya, 84 kilo. 84 kilo atau lebih itu baru boleh mengqasar sholat, dan itu juga baru mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau safarnya safar pendek, safar jarak dekat, maka tidak mendapatkan rukhsah, harus tetap berpuasa. Kemudian syarat yang kedua apa? Safarnya bukan safar maksiyah. Safarnya bukan dalam rangka bermaksiat. Jadi safarnya boleh safar mubah, boleh safar sunnah, boleh safar wajib, tapi tidak boleh safar haram yang tujuannya untuk bermaksiat. Lalu syarat yang ketiga baru. Syarat yang ketiga itu dia harus dalam kondisi safar sejak sebelum terbit fajar. Artinya mulai safarnya itu, berangkatnya itu sebelum subuh. Maksudnya sebelum subuh itu status dia harus sudah musafir. Status musafir itu bagaimana?
Seseorang dikatakan statusnya sebagai musafir jika sudah melewati batasan tempat tinggalnya, maksudnya batasan desanya, sudah keluar dari batas desanya, itu baru dikatakan musafir. Gitu ya, Bu ya? Wadah Mahat. Ada insya Allah. Nah, gitu. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang syarat sah puasa. Nah, kalau memenuhi persyaratan-persyaratan itu, baru dianggap sah puasanya. Syarat sah puasa itu ada berapa umat sekalian? Empat, Ada empat. Empat itu apa saja? Islam, Islam. Kemudian berakal, berakal, sahih. Berakal di situ maksudnya mumayyiz, tidak harus balik, tapi sudah sah. Nggak harus balik, sudah sah. Yang penting mumayyiz. Kemudian syarat yang ketiga, suci dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas. Naam. Syarat yang keempat, waktunya waktu. Waktu dia berpuasa adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Wafaqanallah jami'an. Ahsantun. Kemudian rukun. Rukun puasa yang kita sebutkan kemarin ada tiga. Rukun puasa apa saja tiga itu maksud kalian? puasa, niat, Niat. Kemudian yang kedua, Hmm, pembatal-pembatal puasa, menahan diri dari semua bentuk pembatal puasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Thayyib. Terkait dengan niat, kemarin sudah kita jelaskan dengan detail. Kemudian juga eh, kemarin kita sudah mulai masuk ke pembatal. Yang pertama, ya kan Ibu ya? Pembatal yang pertama kemarin apa saja? Pembatal yang pertama kemarin apa mas sekalian? makan minum hmm, walaupun sedikit. dengan sadar, Baik. Ya, Pembatal tidak ada puasa kemarin niat. yang di halaman itu kemarin kita sebutkan contohnya. Ada makan minum, kemudian apalagi Om? Lima Makan kali. minum, kemudian jima, kemudian muntah. Ya kan Om ya? Tapi di ya, halaman berikutnya kemarin kita sebutkan bahwasanya pembatal itu banyak. Pembatal itu ada berapa? Ada 11. Mubtilatus shaum ahada asyar. Pembatal puasa itu ada 11. 11 itu apa saja? Kemarin wahai sekalian. Yang pertama adalah dukhulul ain ilal jawfi min manfadin maftuh. Masuknya suatu benda ke dalam rongga tubuh dari saluran yang terbuka. Kemudian yang kedua al-qai, muntah. Yang ketiga jima. Yang keempat keluar mani karena sebab sentuhan yang disertai syahwat. Kemudian yang kelima al-junun, gila. Yang keenam asyukru wal igma intadda. jangan sengaja. Apa? Mabuk dan pingsan dengan sengaja. Sahih. Kemudian asyukru, yang ketujuh asyukru wal igma amma jami'an nahar. Mabuk atau pingsan sepanjang hari sampai terbenam matahari. Apa? Nah, sahih, sampai terbenam matahari. Matahari. Uh, Wafaqanallah jami'an. Maka itu batal puasanya kalau sampai terbenam matahari belum sadar. Kemudian yang ke-8 adalah riddah murtad, yang ke-9 haid, yang ke-10 nifas, dan yang ke-11 wiladah, melahirkan meskipun tidak ada darah nifas. Wafaqanallah jami'an. Kemarin pembatal yang pertama alhamdulillah sudah kita bahas teman sekalian. Pembatal yang pertama adalah masuknya suatu benda ke rongga tubuh melalui Ya, saluran yang terbuka. Dan benda di situ maksudnya kemarin sudah kita jelaskan, benda padat dan benda cair, bukan angin. Dan tidak membatalkan juga kalau berupa asar, hanya efek-efek saja seperti aroma dan rasa yang terasa di tenggorokan. Maka tidak membatalkan. Itu Ibu ya. Sokonallah jami'ah. Kemudian yang dimaksud dengan rongga tubuh, maka rongga tubuh, semua rongga tubuh, baik yang eh, bisa mencerna makanan maupun tidak. Yang penting rongga. Tapi kalau misalkan bukan rongga seperti di dalam daging, tulang, itu maka tidak membatalkan kalau misalkan masuk suatu benda. Baik. Kemudian manfaat maftuh, saluran yang terbuka, itu saluran yang terbuka secara zahir, secara jelas, yang bisa ditangkap indera, gitu kan. Kemudian kalau misalkan saluran yang tidak bisa ditangkap indera seperti pori-pori, maka tidak
membatalkan puasa kalau seandainya ada sesuatu yang masuk melalui pori-pori. Demikian juga saluran di mata. Saluran di mata itu dihukumi seperti pori-pori karena sangat kecil. Gitu Ibu ya. Astagfirullah. Jadi tidak masalah kalau misalkan menggunakan obat gosok, menggunakan obat oles, menggunakan eh, koyok, menggunakan obat tetes mata saat berpuasa. Ya. Halo, suara saya terdengar, Om? Ya Ustaz, kirain saya tadi yang mau keluar. Apa no hasil? Saya minta maaf di tempat saya dari sore tadi hujan meskipun tidak Hujan. lebat dan kita. Saya minta maaf. Oke. Kita lanjutkan lagi Bu ya. Setelah marah. Baik, Ustaz. Tadi Om. Oh ya, saluran yang terbuka. Saluran yang terbuka itu berarti apa saja? Ada 5 saluran terbuka. Yang kalau kemasukan benda padat atau benda cair saat berpuasa maka batal puasa kita. Yaitu tenggorokan, kemudian hidung, telinga, kubul dan dubur. Kubul bagian depan dan dubur bagian belakang. Taib. Kemarin juga kita sudah sebutkan batasan-batasannya kan Ibu ya. Iya. Dan ini batal kalau misalkan kemasukan suatu benda padat atau benda cair dengan sengaja, tahu kalau itu membatalkan dan dengan atas kemauan sendiri, bukan paksaan atau karena ancaman. Untuk batasan tenggorokan adalah makhrajnya huruf H. Setelah makhrajnya huruf H itu maka bagian dalam tenggorokan. Kemudian untuk hidung batasannya adalah khayshum. Dan kalau kita menghirup air itu terasa perih di dalam itu bagian khayshum. Kemudian batinul udhun untuk telinga batasannya adalah tulang, tulang kepala yang di lubang telinga itu. Kemudian kubul dan dubur batasannya adalah area yang wajib dibasuh saat istinja, saat cebok. Maka kalau misalkan area yang tidak wajib untuk dibasuh saat istinja, maka itu bagian dalam. Fathaqanallah jami'an. Dan kemarin kita juga sebutkan beberapa permasalahan seperti riq, masalah air ludah, kemudian baqaya ta'am, sisa-sisa makanan di gigi, an-nakhamah, itu dahat, mashatu corona, tes corona, atau semacam yang tesnya itu harus dimasukkan alat ke dalam hidung, kemudian al-iqtihal atau celak mata, qatratul udhun, obat tetes telinga, dukhanus sijarah, itu asap rokok, kemudian tahamil. Tahamil itu obat semacam enema yang dimasukkan melalui saluran pembuangan, baik kubul maupun dubur. Kemudian al-ibr at-tibiyah. Al-ibr at-tibiyah itu jarum, jarum kesehatan, jarum suntik atau infus. Kemudian asibah. Hal min soal masih kalian ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu? Barakallahu jami'an. Soal? Halo? Muhammad masih ada? Iya, Ustadz. Iya, Ustaz. Masih soal tidak ada pertanyaan, Om, ya? Insya Allah sudah jelas semuanya ya, Meh, terkait dengan Ini permasalahan-permasalahan yang. Nah, jarimu infus tetek bengek ini apa ya, Ustadz? Saya lupa. ini permasalahan-permasalahan terkait pembatal yang Oh pertama, iya. Om. Nah, kan Ini belum pembatal yang pertama. Kan belum pembatal yang dibahas ya, pertama itu Ustadz, kan yang sudah kemarin, oh. Sudah kemarin. oh iya ya. Saya pikir yang dulu dibahas dulu, enggak ya? Nah, kemarin sudah, tapi kemarin mungkin karena waktunya ya sudah lumayan Iya, malam, maka agak cepat kita kemarin membahasnya. iya. Masalah ludah. Pertama ludah, arif, Udah itu. ludah itu udah nggak ada masalah ya. Kemudian sisa-sisa makanan, ada masalah tidak? Enggak, udah saya lihat semalam udah Hmm. bahas juga itu. Nakhomah, dahak, ada masalah tidak? Enggak,
kemudian tes corona, kemudian celak, obat tetes Eh, telinga, itu jelas membatalkan kalau masuk ke telinga. Kemudian kerokok itu juga membatalkan. Kenapa kok rokok membatalkan? Kan asap itu eh, cair apakah apa? mudah padat atau mudah cair? Jawabannya asap rokok itu ada zatnya yang masuk. Buktinya apa? Kalau misalkan orang merokok, kemudian asap rokoknya itu ditiupkan ke sesuatu yang warnanya putih, entah itu kain, entah itu kertas atau tisu yang berwarna putih, pasti ada warna kekuningan di sana. Karena itu ada zat yang masuk berarti. Gitu ya, Bu ya. Makanya para ulama kita mengatakan merokok itu juga membatalkan puasa. Di samping kalau di dalam secara mazhab Syafi'i sebenarnya merokok itu juga haram. Gitu ya, Bu ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i berdasarkan pendapat yang mutaakhirin, pendapat ulama-ulama yang akhir-akhir karena sudah terbukti bahayanya. Sedangkan memang dulu ada pendapat yang menyebutkan merokok itu hanya makruh saja, tapi itu sebelum eh, terjadi penelitian dan tersebar hasil penelitian itu bahwasanya rokok itu betul-betul membahayakan. Wafaqanallahu jami'. Berikutnya tahamil. Iya, Tahamil tadi obat yang dimasukkan melalui saluran pembuangan, ya, baik kubul maupun iya, dubur. Itu jelas mm-mm. membatalkan. Iya, Sedangkan bagaimana dengan suntik dan infus? enggak. Kemarin kita sebutkan ada tiga pendapat teman sekalian. Bahkan di dalam Oh, mazhab Syafi'i sendiri, di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu ada tiga pendapat dan ini sebenarnya perkara kontemporer sebenarnya. Makanya pendapat-pendapat itu juga pendapat ulama-ulama eh, setelah setelah abad 12 ya ada yang masih hidup lah. oh, Thayyib. Di sana ada tiga lah pendapat, ada tiga pendapat. Tiga pendapat yang pertama, eh, sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya semua jenis suntik atau infus semuanya membatalkan secara mutlak. Nggak ada perincian sama sekali, semuanya membatalkan. infus apa Ustadz Afan? Infus Dan suntik, suntik batal. itu pendapat yang pertama. Oh ya, Itu pendapat pendapat yang pertama. Oh, Karena ada tiga ya pendapat, ya Om. ya. Nah, Ya pendapat ya yang ya. pertama itu mengatakan batal. Karena itu masuk ke dalam tubuh katanya. Mm-mm. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan jarum suntik dan infus itu semuanya tidak membatalkan dalam bentuk apapun secara mutlak. Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Karena masuknya cairan itu tidak ke dalam jauh. Itu alasannya. Gitu ya. Mm-mm. Tidak ke dalam jauh, tidak Rongga. tidak ke dalam rongga tubuh. Nah, Mm-mm. sedangkan pendapat yang ketiga itu tafsil. Pendapat yang ketiga itu ada rinciannya. Uh, Jarum suntik dan infus ini isinya apa? Apakah obat atau nutrisi? Gitu ya. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan kalau misalkan isinya adalah nutrisi untuk menguatkan kondisi fisik tubuh, maka membatalkan. Kenapa kok membatalkan? Karena ya itu menafikan tujuan puasa. Puasa itu kan ya biar fisiknya itu memang Lemah. menahan diri dari semua bentuk asupan ya kan Ibu ya. Ya. Maka kalau misalkan ini pendapat ketiga, kalau misalkan eh, suntik atau infus itu isinya nutrisi maka membatalkan. Tapi kalau misalnya isinya obat, kalau isinya obat maka dirinci lagi masuknya infus dan jarum suntik ini apakah ke saluran aliran darah atau Mm-mm. ke selain saluran aliran darah seperti misalkan ke daging misalnya suntiknya ke daging bukan ke saluran darah. Kalau misalkan ke Pembuluh darah. darah pembuluh darah maka Heeh. batal obat. Kalau Oh, pendapat ketiga. Tapi kalau misalkan oh, bukan ke saluran darah, bukan ke pembuluh darah maka tidak batal. Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat ketiga ini mungkin lebih lebih baik lah, rinci. secara
Lebih Oh, rinci seperti itu. Dibedakan antara apakah nutrisi atau obat. Sokonal Hasan. iya iya Ya, Ustaz. Jadi, tanya ke Bu namun Anita itu Bu demikian, Anita. Apa nih, bagaimana? Ustaz? Bagaimana Pak Asra? Afan, kalau kalau infus itu biasanya saya merasakan sendiri Ustaz ya. Kalau infus itu mungkin nanti Bu Anita yang menambahkan. Jadi kita tuh tenaganya jadi pulih Ustaz. Tadinya lemes Kan jadi memang infus itu kan, apa ya? Seger gitu. tapi infus itu kan beda-beda. Makanya isinya infus itu kan, Apalagi ini kan isinya es macam. cendol. Ya, ya Bu Anita ya. Gimana Bu Infus itu Anita? kan isi cairannya kan beda-beda, Om. Beda-beda, beda-beda. Tapi Iya. intinya sih cairan dan ya 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 namanya dikasih cairan ya. Gimana sih? Kan tadi Ustaz jelaskan ada yang ke pembuluh darah, ada yang ke saluran daging. Gitu ya Ustaz tadi Iya, ya? ya kalau Hmm, suntik kan mungkin ke daging ya. Kalau infus pasti seluruh darah. ya pembuluh darah. Ada juga suntik yang ke pembuluh darah juga ada Ah, Yang ke daging. intravenous. Iya. Kalau yang ke daging, Kalau ke daging tuh oh, yang suka Bu Asroka pernah suntik KB nggak? iya. Enggak. Oh nggak pernah ya. Oh ya. Enggak. Apa nggak suntik? Oh itu kemarin tuh apa vaksin nggak? Nggak. Vaksin, iya sekali. Kayak gitu Itu ya, kan Be? langsung. Ya itu kan Oh, langsung. Heeh. Itu kan nggak istilahnya bukan yang masuk kayak masuk ke dalam pembuluh darah itu loh. Kayak oh, infus itu kan pembuluh darah. berarti vaksin mungkin nggak batal ya, Ustaz? vaksin, vaksin itu bukan bukan nutrisi Untuk dan memperkuat. Bukan. Iya iya iya. tetanusnya Bukan nutrisi. obat bukan ya, bukan ya bisa sih dikatakan obat Obat Om, ya. sih. Vaksin. Nah, Anggap aja Ah, obat lah. maka maka nggak masalah kalau vaksin kalau itu suntiknya ke daging. Kalau gitu. baik, baik, Ustaz. Ada rencana mau vaksin lagi Om? Masih sama? Ya Allah. Tapi kemarin ada itu ada wacana, Bu Anita, dengar nggak sih? Apa? Ada wacana lagi ada vaksin itu. Vaksin Teman apaan? teman saya yang dari itu ini masih wacana kata beliau. Mau berangkat haji, vaksin meningitis. Ya Oh, kayak mending. kemarin yang ram. Oh, yang kemarin lagi enggak sih, Bu. Oh, Enggak enggak ada. mau. Enggak. Mudah-mudahan nggak jadi. Janganlah, udahlah capek suntik terus. Saya belum pernah. Astagfirullah, Ustaz. Apa? Kemudian kemarin ada satu lahan yang memang sebenarnya belum kita rinci, yaitu as-sibahah. Ya, kemarin kita sebutkan sibahah itu apa? Om? Renang. Berenang. Apakah Oh, berenang itu berenang. membatalkan puasa? Apakah berenang itu membatalkan puasa? Sebenarnya kalau berenangnya itu sendiri itu tidak membatalkan Heeh. puasa. Tapi permasalahannya kemungkinan besar saat orang berenang itu bisa jadi rongga-rongga tubuhnya kemasukan air. Ya kan, Iya. Mas? Entah Iya, itu telinga, iya, entah itu hidung, Nah, mulut, atau yang lain-lain lah. Nah, itu kemungkinan akan kemasukan air. Bagaimana itu? Kalau misalkan yakin nggak kemasukan, ya nggak batal. Tapi kalau kemasukan gimana? Maka iya, di iya. sana di halaman berikutnya, di sana ada pembahasan sabqul ma. Sabqul ma itu tidak sengaja kemasukan air. Tidak sengaja kemasukan air. Masuk ke dalam rongga tubuh kita. Maka di sana ada tiga macam. Tidak sengaja kemasukan air itu ada tiga macam. Bisa yuftiru mutlaqan, membatalkan secara mutlak. Maksudnya membatalkan secara mutlak di sini meskipun dilakukan secara berlebihan atau tidak berlebihan, mubalaghah atau tanpa mubalaghah itu membatalkan. Yuftiru mutlaqan. Yang kedua, yuftiru in balagha, membatalkan jika dilakukan secara berlebihan. Sedangkan yang Hmm, ketiga, la yuftiru mutlaqan, tidak membatalkan secara mutlak meskipun dilakukan secara berlebihan. Mubalaghah. Gitu ya, Bu ya? Ada tiga. hmm. Lalu apa saja masing-masing, yang termasuk masing-masing ini apa saja yang membatalkan secara mutlak, yang membatalkan jika dilakukan secara mubalaghah dan yang tidak membatalkan secara mutlak ini apa saja? Uh, Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang membatalkan secara mutlak adalah apa Om? Yang baik yang dilakukan secara berlebihan atau tidak berlebihan Umur. maksudnya? Apa Ah, ya? nah, ذلك فيما إذا سبق في غير مطلوب.
Ini membatalkan secara mutlak ini terjadi jika kemasukan air itu karena sebab-sebab yang tidak diperintahkan di dalam syariat. Karena Hmm. sebab-sebab melakukan sesuatu yang tidak diminta di dalam syariat atau yang tidak masyru'. Yang diminta di dalam syariat ini mencakup yang wajib maupun yang sunnah ya. Misalkan mandi wajib atau wudhu yang wajib atau yang sunnah, basuhan-basuhan yang sunnah. Kalau misalkan diperintahkan di dalam syariat, maka nanti akan masuk ke yang kedua, hukum yang kedua. Tapi yang pertama ini yang tidak diperintahkan di dalam syariat. Seperti apa? Seperti mandi dalam rangka untuk hanya sekedar membersihkan diri atau supaya fresh gitu. Biasanya kalau puasa itu kan rasanya panas, gerah, haus gitu ya. Kalau mandi kan Iya, rasanya segar gitu ya. iya Itu benar. kalau misalkan mandinya itu hanya karena itu tujuannya, karena biar fresh, biar segar, biar nggak haus gitu ya. Kalau kemasukan air maka batal. Kalau kemasukan air entah itu ke telinga, ke ke hidung, Hidung. mulut, dan lain sebagainya. Kalau kemasukan meskipun itu mandinya itu biasa saja, hanya guyuran biasa, nggak ada unsur berlebihan mubalaghah, maka itu batal puasanya. Gitu ya, Bu ya. Nah, Oh, termasuk termasuk juga al-madmadah ar-rabi'ah, berkumur yang keempat kalinya. Berkumur itu yang sunnah itu kan 3 kali ya kan Ibu ya. iya. Berkumur sunnah itu 3 kali. Kalau misalkan ditambah lagi yang keempat ini berarti tidak diperintahkan di dalam Ah, syariat. Kalau seandainya dia berkumur keempat kalinya kemudian kemasukan tertelan air, maka batal puasanya. Berarti istinsyak mm-mm. juga seperti itu juga. Enggak, istinsyak. Kalau yang keempat, istinsyak yang keempat. Maka seperti itu juga. Demikian juga alin rimas. Alin rimas itu apa? Nyebur, ibu sekalian. Nyebur ke dalam air. Alin rimasu filma. Menceburkan diri ke dalam Berenang. air. Berenang, sahih. Berarti masuk ke sini tadi ibu ya. Berenang, berenang itu tidak diperintahkan di dalam syariat. Secara secara amalan-amalan khusus kan gitu ya. Nah, tidak ada. Maka kalau misalkan orang berpuasa, kemudian berenang, saat berenang, kemasukan air, rongga-rongga tubuhnya, maka batal puasa. Demikian juga ghuslu tabarrud atau tanabuf, mandi mandi untuk supaya fresh atau untuk membersihkan diri saja itu juga uh, tidak diperintahkan di dalam syariat, tidak diminta di dalam syariat, tidak Oh, wajib dan tidak Nah, sunnah, mubah itu hukumnya. ini berarti kalau apa, sampai ke apa air. nih? Kalau itu kan Bagaimana? namanya mandi pasti masuk ke lubang telinga ya kan? Ya Kagak nggak kalau pasti ditutupin loh, mah. nggak pasti lah. Kan Kalau mandinya leher ke bawah mungkin enggak kena. Ya bahkan kalau misalkan dari diguyur sekalipun dari atas, itu nggak pasti masuk ke telinga. Kecuali kalau digerojok memang digerojok telinganya. Iya, 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 iya. Nggak pasti, nggak pasti. Tapi ya memang harus lebih hati-hati lah. Kalau mandi lebih hati-hati, jangan sampai kemasukan. Tapi bukan berarti kita jadi was-was, nggak. Bukan berarti kita jadi was-was. Yang penting hati-hati kita. Di sana ada tambahan keterangan di bawah mas sekalian. Bagaimana jika seseorang itu sebenarnya dia wajib untuk mandi junub, mandi janabah. Berarti kan mandinya mandi wajib, ya atau ya? Iya, ya. Kemudian dia mandi wajibnya itu dengan cara berenang, eh, menceburkan diri ke dalam air. Oh, iya, Kemudian iya. kemasukan. Kemudian saat dia mandi wajib dengan cara berenang itu, dia kemasukan air, entah itu dari telinga atau dari saluran yang lain. Itu gimana? Batal atau tidak puasanya? kan mandi wajib Kan Ustaz. mandi wajib. Masih pada posisi masih belum ini puasa kan? Jawabannya batal puasanya. Hah? Kan Bah, begini ya. Kalau misalkan seseorang dalam keadaan junub, boleh nggak puasa? Om? Misalkan sebab Boleh. junubnya ini malam. Sebab junubnya ini malam, kemudian sampai terbit fajar itu dia masih junub. Setelah terbit fajar baru mandi. Kan boleh, Om ya?
Atau misalkan di Boleh. siang hari tidur, tidur orang puasa tidur siang hari kemudian bermimpi, kemudian basah, junub berarti kan. Itu nggak batal juga puasanya ya kan Ibu ya? Eh, nggak batal Nggak Ustaz, batal puasanya. puasa. Nggak kan nggak sengaja. Eh, Keluar Oh keluar iya, basahnya kan nggak iya, sengaja. iya pasti tidur. Kan tidur. iya kan tidur. Nanti akan kita Heeh. bahas setelah ini, Cok. Nggak Oh batal iya, iya, puasanya. iya. Berarti kan mungkin, mungkin dia dalam kondisi puasa mandi janabah, ya atau ya? Iya. Tapi itu Heeh. mandinya dengan cara menceburkan diri ke air. Oh, caranya nggak umum eh, ya. Caranya nggak umum. Ini ya, yang dipermasalahkan adalah caranya. Yang diwajibkan adalah mandi. Sedangkan dia Heeh. menceburkan diri ke dalam air itu Iya tidak sih, disuruh, tidak iseng. wajib, gitu ya. Iseng. Dia itu menceburkan dirinya itu tidak tidak diminta di dalam syariat, tidak wajib dan tidak Mm, sunnah. Yang wajib itu adalah mandinya. Maka kalau misalkan gara-gara dia menceburkan diri ke air, Otomatis. berenang, Nah, terus kemudian kemasukan, dia tetap batal. Meskipun mandinya adalah mandi wajib. Gitu ya, Bu ya? Ini keterangan yang kita tulis di bawah. Idza ightasala munqamisan fasabaqal ma'u ila batinil udhun wal anf fa innahu yuftiru walau fil ghuslil wajib. Kalau misalkan dia uh, menyelam, menceburkan diri ke dalam air, kemudian kemasukan air ke saluran-saluran uh, seperti telinga atau hidung dan yang lain-lain, maka membatalkan puasa meskipun mandinya adalah mandi wajib. Li'anna lil ghimas laisa amron matluban, karena dia menceburkan diri ke dalam air itu bukan perkara yang diperintahkan, nggak sunnah, nggak mm. wajib juga. Iya, Subhanallah. iya. Yang wajib itu mandi. Gitu Ibu ya? Iya, Pak. Subhanallah. Jadi yang wajar-wajar saja. Iseng banget. Berikutnya, berikutnya yang kedua, kemasukan air tanpa sengaja itu akan membatalkan jika dilakukan secara berlebihan, mubalaghah. Mm-mm. Uh, Kapan itu? ذلك فيما إذا سبق الماء في نحو المضمضة المطلوبة وفي نحو الوضوء. Hal ini berlaku, ini kemasukan air tanpa sengaja akan membatalkan jika dilakukan secara berlebihan, itu jika sebabnya adalah perkara yang diperintahkan di dalam syariat, entah itu wajib ataupun sunnah. Seperti apa? Seperti madmadah yang sunnah, entah madmadah yang pertama, kedua maupun ketiga. Demikian juga istinsyaq yang pertama, kedua atau ketiga. Pada saat berwudu atau yang semisal wudu seperti saat mandi gitu ya. Subhanallah jami'an. Selama itu sebabnya adalah sebab yang memang diperintahkan baik wajib maupun sunnah, maka patokannya adalah mubalaghah. Dia melakukannya secara berlebihan atau tidak. Kalau misalkan Mm-mm. biasa saja, dia melakukannya tanpa berlebihan, kemudian kemasukan air, maka tidak batal. Tapi kalau dilakukan secara berlebihan, maka batal kalau misalkan kemasukan air. Itu Ibu ya. Fakonallah jami'ah. Iya. Seperti kita sebutkan barusan, sawa'un kana al-matlubu wajiban aw manduban. Baik perkara yang diperintahkan di dalam syariat itu adalah perkara wajib maupun perkara sunnah. Ya, masuk ke kategori ini. Kemudian di sana ada keterangan lagi, la yuftiru bila mubalaghah li'annahu tawallada min ma'murin bihi bi ghairi ikhtiyarihi. Kenapa kok tidak membatalkan kalau dilakukan tanpa berlebihan? Karena karena dia kemasukan air ini tidak sengaja dan karena sebab melakukan perkara yang diperintahkan. Melakukan sebab perkara yang melakukan perkara yang diperintahkan dan tanpa sengaja gitu kan kemasukan. Maka Iya. tidak batal. Sedangkan keterangan terakhir di sana yuftiru ma'al mubalaghah linnahyi anha fi shaum. Sedangkan kenapa kok kalau dilakukan secara berlebihan akan membatalkan puasa? Karena larangan yang jelas di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wabali fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah dalam istinsyaq, termasuk juga madmadah, dalam menghirup air ke dalam hidung, termasuk juga hukumnya berkumur. Illa an takuna sha'iban, kecuali dalam keadaan berpuasa. Maksudnya kecuali dalam keadaan puasa, maka kalau puasa jangan jangan berlebihan, gitu ya Bu ya. iya Ustaz.
Jayyid. Di sana ada keterangan tambahan di bawahnya, innama yuftiru ma'a ta'ammud wal ilm bi'adami masyru'iyatil mubalaghah wal ikhtiyar. Ini membatalkan jika dilakukan secara sengaja dan tahu kalau mubalaghah di sini tidak boleh dan karena kemauannya sendiri. Itu tiga syarat. Lalu ada tiga syarat itu. Iya. Sengaja, tahu, dan karena keinginan sendiri. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, la yuftiru mutlaqan. Ada juga yang tidak membatalkan secara mutlak, meskipun dilakukan secara berlebihan sekalipun. Kemudian kalau kemasukan air nggak sengaja, itu tetap nggak batal puasanya. Itu bagaimana, Om? Yang bagaimana? La yuftiru wa in balagh. Tidak membatalkan meskipun berlebihan. Wadzalika 'inda tanajjusil fam. Itu berlaku ketika di dalam mulut kita atau di dalam hidung kita ada najis. Maka kita harus membersihkannya dengan bersih. Gitu ya, Bu ya? Jangan sampai tertelan najisnya. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad, itu harus betul-betul dibersihkan dengan kumur. Dan kumurnya ini malah justru diperintahkan untuk berlebihan. Karena membersihkan najis itu harus harus yakin di situ. Gitu ya, Bu ya? Di sana Iya. kan lewujubil mubalaghah fi ghusl najasah karena menghilangkan najis itu harus dengan mubalaghah. Lian ghasila kullu ma fi haddi zahir agar semua area mulut bagian luar itu yakin suci dari najis. Kalau misalkan tidak sengaja kemasukan tetap nggak batal puasa. Gitu ya, Bu ya. Fadhil Muhammad. Iya, Ustaz. Jadi Oke. kemasukan air, tidak sengaja kemasukan air itu ada tiga. Bisa membatalkan secara mutlak, bisa membatalkan jika dilakukan secara berlebihan, bisa tidak membatalkan sama sekali secara mutlak. Seperti yang kita sebutkan tadi. Hal min soal, tidak ada ibu ya. Nastamir. Kalau Ustaz, oh, Nah, kalau gosok gigi saya lupa. gosok gigi tergantung niatnya. Kalau gosok Eh, gigi niatnya hanya sekedar membersihkan saja, tanpa ada niat melakukan sunnah bersiwak, maka masuk yang pertama tadi, membatalkan secara mutlak. Gitu ya. hmm, Tapi mm-mm. kalau gosok giginya itu dengan niat bersiwak, siwak sunnah, weh. Entah itu bersiwak sebelum sebelum wudhu atau bersiwak sebelum sholat. Yang penting niat melaksanakan sunnah siwak gitu, ya. Maka kalau tidak sengaja tanpa ada mubalaghah maka tidak batal. Tapi kalau ada mubalaghah maka batal. Gitu, ya. Eh, ini Ustadz saya yang Ustadz kan waktu itu cerita kan yang malam yang menjelaskan kalau misalnya ada air ludah keluar dari rongga mulut terus misalnya sampai ke bibir terus kita masukin lagi gitu loh itu kan batal ya Hmm. Ustadz. Nah, sahih. Nah, terus ini enggak ini saya mikirnya gini itu gosok gigi nih taruhlah gosok gigi itu kan masuk ter kadang-kadang ada yang keluar gitu terus kita masukin lagi itu berarti batal gitu ya? Kan nggak gitu. Kan nggak ditelan. Iya, iya, bukan masalah telennya, ini masalah ada air liur yang eh, ada di tampung di gosok gigi, terus kita keluarin kadang-kadang kan keluar gitu ya, terus kita masukin lagi kan ke dalam rongga mulut itu batal nggak Ustaz? Ya selama itu tidak betul-betul bercampur dan ditelan, tegak batal. Gitu, ya. Ya kagak sih Yang saya Ustaz, katakan kemarin, enggak. yang saya katakan kemarin air ludah jika misalkan kita membasahi bibir kita, kemudian dalam keadaan basah itu kita jidat lagi, kemudian bercampur dengan air liur yang di dalam, kemudian ditelan, itu baru batal, gitu ya. Oh, kudu ditelan ya. Oh iya iya Ustaz. Mama, jangan ditelan. Iya iya Ustaz. Iya, Ustadz itu ada yang mau nanya tuh Ustadz Hasna, mantu saya tuh Tafadhol. Ustadz. Silahkan, Om. Mau diwakilkan ke Nita atau langsung? Nak, nanya apa nak? Apa? Oh, semprot-semprot apa? Nak tadi nak. Assalamualaikum Ustadz, Kota Asma. mau izin Waalaikumsalam. bertanya. Tafadholi. Iya, gini, karena ini apa?
saya nih apa sering pakai seperti semprotan hidung gitu loh, Ustadz. Jadi karena alergen saya tinggi, jadi hampir tiap hari saya pakai gitu. Kalau nggak pakai susah napas gitu. Nah, itu berarti semisalnya kondisinya saat puasa, gimana ya, Ustadz ya? Baik, kalau semprotan itu mengandung cairan, kalau masuk ke sampai area facium, sampai area dalam hidung, dalam hidung itu kalau misalkan kita hirup air itu rasa ada rasa perih. Enggak? Nah, itu area facium. Kalau sampai masuk ke sana, ada cairan yang sampai masuk ke sana, maka batal puasa. Kalau misalkan ada tidak alternatif obat lain gitu, ada tidak? Yang hanya dihirup saja tanpa ada cairan gitu misalkan. Kalau semisalnya berupa uap, uap kan juga partikel gitu ya, Ustadz. Nah, itu Ya. batal nggak ya? Kalau uap itu sebenarnya juga ya ada cairannya. Iya, cairan. eh, Nah, ada cairannya seperti asap rokok atau kalau bahannya. hmm, Iya, simpulannya harus iya Nah, batal apakah dong ada ya. lain? Ada tidak Bu Anita alternatif obat Hah? lain yang tidak ada Yang Enggak, uh, enggak yang ada merek sih zaman cairan? dulu. Ustadz. Enggak ada, emang harus dilakukan tindakan operasi sih kayaknya. Ya, Nak. iya. Cuma karena sedang Masih tidak belum bisa. memungkinkan, jadi masih second opinion ini pakai yang manual-manual ini, Ustadz. Jadi pakai semprotan nasal itu gitu. Itulah Syifana. Kita Nggak semoga bisa, Nak. Berarti Raiso, Nak. Nggak bisa. Yang fix zaman dulu itu Ustaz, fix inhaler itu menyebutkan kalau fix inhaler itu Iya, kan fix itu di saya kebetulan sudah nggak ada ya. nembus, Ustadz. Udah nggak mempan. Oh ya, super sinus ya, Mbak. Iya, iya, Bu. Oh, sinus. Mm-mm. Kayaknya ada herbalnya Ustaz ya, buat sinus itu ya. Yang malam gurih itu gua bisa. gurah nggak tahu. Mm-mm. Hah? Kurang. Mm-mm. Nah, Hmm. ya, sinus itu kan sebenarnya kan produksi cairan di kelenjar secara berlebihan kan, Om? Bu Anita. Itu ya. Apa? Sinus apa gurah? Udah itu pengembangannya. Sinus. Kalau gurah itu sebenarnya masuknya ke dahak buas. Gurah Oh, itu nggak kan masuk. Intinya mah ngeluarin lendir, cuma dari belah mana ya? Saya kurang paham tuh gurah-gurah gitu. Yang biar suaranya cakep itu digurah gitu. tapi kan kalau sinus itu kan permasalahannya kan di kelenjar. Produksi di dalam kelenjar itu memang berlebihan. Kan gitu. Yang bisa berakibat ke pusingnya itu karena memang kelenjarnya itu selalu penuh sampai membengkak Iya, itu sehingga sehingga pusing. Kan itu sebenarnya sinus itu iya seperti betul, betul. Karena Biar Heeh. radang sih sebetulnya, peradangan sih sebetulnya di situ. Terus apa kayak apa namanya apa menghambat gitu tuh kan aku terjadi penekanan ya, ya otomatis kan ada Iya, sakit sakit dan sebagainya, lain-lain sebagainya sih tuh. Kesan suaranya bindeng. itulah Syafana. Itu besok gimana itu puasanya ya nak? Ya wes ntar dipikir. Kalau air hangat nggak mengurangi ya, Mbak? air hangat mengurangi, tapi kan pada saat puasa kan nggak. Heeh. Ya, masa mau minum air hangat Bu Asra? Iya makanya, iya. Pas gitu bisa mungkin bisa mengurangi atau eh, itu kalau Kalau panas fix nggak bisa. yang kalau fix yang dihirup itu masa sama sekali nggak ada efek. Emang udah parah banget sih Ustadz. Sudah lama. Heeh. Mm-mm. Ya nak, udah ya nak ya. Iya, iya lumayan lama. Jadi
sebenarnya saya pernah operasi di sekitar tahun 2010. Nah, itu memang udah enakan. Cuma memang efek dari operasi itu apa ya Bu ya, kayak konkanya tuh ada yang melekat gitu ya, sini itu gimana jelasinnya. Nah, Intinya sih pasti nongol lagi, biasanya sih begitu sih Ustadz, karena kan selama proses alerginya masih ada di badan dia akan begitu lagi sih, tinggal tunggu waktu aja, biasanya begitu. ya, nah kebetulan saat-saat ini saya merasa alergen ini kayak silih berganti datang gitu. Nah, Iya, Ustadz. apa mungkin Ngesalin, karena Ustadz. cuaca juga kan apa tiap hari hujan angin gitu mungkin ya gitu. Ya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, mengangkatnya. Amin, amin. Nanti Mm-mm. mudah-mudahan nanti waktu Ramadan nggak masalah itu. Amin, Amin. mm-mm, Amin, amin. Ustadz. Mm-mm, Pasti jajal Ya. wae sih. mm-mm, Atau mungkin sebelum, kalau misalkan menggunakan obatnya itu sebelum terbit fajar nggak masalah. Terus nanti mm. lagi saat terbenam matahari nggak masalah. Bisa tidak sekiranya bertahan selama waktu puasa itu nggak menggunakan sama sekali bisa tidak? Mm. Mudah-mudahan coba ya Iya. besok. Coba dijajal. Ya kita coba dulu. Iya, Wan Ustadz, makasih Ustadz. kasih Kalau Ustaz. kalau misalkan tidak bisa, kalau misalkan tidak bisa maka itu masuk udzur nanti sakitnya udzur. Tapi ya tetap wajib qadha kalau misalkan nggak puasa. Iya. Hmm, iya iya. Kalau Ya mungkin. Ustadz. Baik. Ya Ustaz, Kita terima kasih. lanjutkan kelas. Apa? Oh ya, baik. Kita lanjutkan ke pembatalan yang kedua, Mas sekalian, yaitu al-qai. Al-qai itu sebenarnya kalau kita terjemahkan artinya muntah. Tapi apakah semua jenis muntah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Maksudnya muntah yang membatalkan puasa di sini adalah al-istiqa'ah, muntah dengan sengaja. Afṭara bihi shaim bisyart ma'a ta'ammud wal ilm bitahrim wal ikhtiyar. Maka muntah itu membatalkan puasa jika dilakukan secara sengaja, tahu bahwasanya itu haram, akan membatalkan puasa dan karena kemauannya sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman. Tiga syarat itu selalu berlaku. Pokoknya, Ya. apa masukin ya, nampaknya barusan terputus lagi. Kita lanjutkan. Maksud dari muntah di sini adalah muntah dengan sengaja. Makanya di sana ada tiga syarat dilakukan secara sengaja. Tahu kalau itu haram untuk dilakukan, maksudnya membatalkan puasa dan dilakukan karena kemauannya sendiri, bukan paksaan atau ancaman. Gitu Ibu ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man dara'ahu al-qayy wa huwa sha'im, falaysa alaihi qada, wa man istaqa'a falyaqdi." Man dara'ahu al-qayy, siapa yang tidak sengaja muntah wa huwa sha'im sedangkan dia dalam keadaan puasa, falaisa alaihi qada, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha kalau tidak sengaja. Wa man istaqa'a, akan tetapi kalau seseorang sengaja untuk muntah, falyaqdi, maka dia wajib mengqadha. Jadi ini jelas hadis ini menunjukkan hal itu. Cek, suara saya terdengar, Mas? Afwan, Benar, Ustadz. Afwan, Mas. Putus-putus. Putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Koneksi saya, Om. Saya minta maaf. Baik. Eh, Perlu difahami umat sekalian, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa secara zatnya. Maksudnya, kita tidak tidak mengatakan eh, muntah itu membatalkan, muntah dengan sengaja itu membatalkan kalau
ada yang kembali tertelan. Tidak, kalau muntah secara sengaja itu pembatal sendiri. Entah itu ada yang kembali masuk ke dalam tenggorokan atau tidak. Kalau muntahnya sengaja, itu membatalkan secara mutlak. Baik ada yang kembali masuk ke dalam tenggorokan atau tidak. Gitu Ibu ya. Karena mungkin sebagian ada yang salah paham, dikiranya batal itu karena ada yang masuk kembali ke tenggorokan. Tidak. Kalau muntahnya sengaja, maka itu batal. Baik itu ada yang kembali masuk ke dalam tenggorokan atau tidak. Gitu Ibu ya. Tapi kalau misalkan Yes. muntahnya tidak sengaja, فَإِذَا غَلَبَهُ الْقَيْء, kalau muntahnya tidak sengaja, وَلَمْ يَعُدْ شَيْءٌ مِّنْهُ أَوْ مِنْ رِيقِهِ الْمُتَنَجِّسِ بِهِ إِلَى جَوْفِهِ بَعْدَ وُصُولِهِ لِحَدِّ الظَّاهِرِ أَوْ عَادَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَا يُفْطِرُ بِهِ. Namun kalau misalkan muntahnya tidak sengaja, yang pertama tidak sengaja, kemudian tidak ada yang kembali masuk ke tenggorokan, maksudnya muntahannya itu tidak ada yang masuk kembali ke tenggorokan, atau misalkan muntahan itu bercampur dengan air ludah, itu tidak ada yang masuk kembali ke tenggorokan, gitu ya Bu ya. Eh, atau masuk ke tenggorokan karena tidak sengaja, maka kondisi-kondisi itu tidak membatalkan puasa. Pertama, muntahnya tidak sengaja. Kemudian tidak ada sama sekali yang kembali masuk ke dalam tenggorokan, entah itu muntahannya sendiri atau setelah bercampur dengan ludah, tidak ada yang kembali masuk ke dalam tenggorokan. Atau masuk ke dalam tenggorokan karena tidak sengaja, bighairi ikhtiyari. Maka kondisi-kondisi itu tidak membatalkan puasa. Bingung tidak Mas sekalian? Insya Allah enggak, Ustaz. Kemudian mungkin yang menjadi permasalahan dan pertanyaan yang kaitannya hampir mirip seperti muntah adalah at-tajasyu. At-tajasyu itu apa? Sendawa. Bagaimana dengan sendawa hukumnya? Maka sendawa itu hukumnya seperti al-qayu, seperti muntah. Kalau misalkan dilakukan secara sengaja, fa in ta'ammadahu wa kharaja syai'un min ma'idatihi ila haddidh dhahir aftara wa in ghalabahu fala. Jika sendawa itu dilakukan secara sengaja, kemudian keluar sesuatu saat sendawa itu sampai sampai bagian luar mulut, jadi di atas makhrajnya ha. Kalau misalkan sendawa sengaja, kan sebagian orang bisa ya sendawa sengaja, sebagian orang mungkin tidak bisa, sebagian orang bisa sendawa sengaja. Kalau sendawa itu sengaja kemudian keluar apa yang dari perutnya sampai di atas makhrajnya huruf ha, maka itu batal. Tapi kalau misalkan sendawanya tidak sengaja, kalau sendawanya tidak sengaja, meskipun ada yang keluar sekalipun, maka itu tidak membatalkan. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat. Ya. Nanti, insya Allah. Baik. Berikutnya terakhir, la yadhurru ikhrajun nakhamah minal batin, sawa'un kanat minad dimag atau minas sadr. Berbeda dengan muntah dan apa tadi? Sendawa, itu berbeda dengan dahak Ibu sekalian. Dahak itu hukumnya berbeda. Tidak masalah mengeluarkan dahak dengan sengaja. Baik dahak itu dari atas hidung atau dari dada, karena dahak itu bukan dari lambung. Itu Ibu ya. Ya. Wadah Mahat. Jadi kalau mengeluarkan dahak nggak masalah. Tapi kalau misalkan dahaknya ditelan lagi maka batal. Aduh, iya, iya Ustaz. Kalau Gila. seperti kita bahas. Kalau sendawa sengaja tapi nggak keluar apa-apa, batal nggak Ustaz? Nggak, nggak Nggak ya? keluar. Kan hukumnya seperti muntah, kan harus ada yang keluar. Oh iya, iya. Emang bisa Ustaz sendawa keluar sesuatu? Bisa. 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 Kalau dalam keadaan misalkan habis habis sahurnya banyak gitu ya. Terus habis Oh gitu. subuh sengaja sendawa ini kan. Bisa jadi ada yang keluar. Oh, karena berlebihan Gitu ya. ya. Mm-mm. Kadang suka ada sis gitu. Atau habis habis berbuka lah. Kalau habis berbuka nggak membatalkan puasa, tapi habis berbuka kan biasanya kalau buka itu kan kita nyangan itu. Iya. Itu Kita sengaja sebutin sendawa itu bisa.
Bagaimana Om? Jadi tadi sempat bingung, soalnya belum pernah ngalamin sendawa sampai keluar gitu. Oh, Oh, itu iya. yang posisinya Karena kekenyangan memang nggak, memang. memang karena nggak semuanya orang itu bisa sendawa secara sengaja. Itu pertama. Dan kedua ya orang kadar sendawanya itu beda-beda. Baik, Ustaz. Subhanallah aja. Kita lanjutkan Umat sekalian, pembatal yang ketiga yaitu al-jima. Jima. Maksudnya jima di sini apa Ibu sekalian? Maksudnya jima di sini adalah bersenggama, ya. Gak jelas Ya. Ustaz. Bagaimana Om? Tidak jelas suaranya. Nah, ini jelas nih. Jelas. Kok? Ya salah meron. Maksudnya jima itu apa? Maksudnya jima itu adalah bersenggama. Bersenggama. Itu qalu al-hasyaf. Ini anak-anak udah nyimak ini. Temannya. Saya nggak paham mereka mungkin. Ya udah di skip aja. Jima itu, tapi di sini kita perlu paham. Jima ini bersenggama di sini, Afwan maksudnya Ustaz, adalah, izin bertanya boleh Ustaz? silahkan Om. Afwan Ustaz, izin bertanya boleh Ustaz? Tentang muntah tadi Ustaz, kalau misalnya dalam kondisi sakit gitu Ustaz, udah panas, udah dingin semua badan gitu Ustaz, harus dimuntahkan gitu. Kalau enggak pingsan gitu, itu batal ya hukumnya Ustaz, puasanya Ustaz. Ya kalau misalkan muntahnya dengan sengaja maka batal, tinggal mengkodok saja. Meskipun Oh, kalau misalkan sakit kan sebenarnya dapat uzur kan ya. Sakit bisa sebenarnya itu kan dapat uzur. Nah, tapi ya tetap Tapi mengkodok saya juga. oh, berarti dihitung batal ya Ustaz puasanya. Harus Nah, mengkodok. kalau dengan sengaja Om ya. Seperti halnya kalau begini Om. Orang kalau membuka mulut kemudian tidak sengaja kemasukan bawah atau ba'udoh, lalat atau nyamuk. Nggak sengaja kemasukan lalat atau nyamuk ke tenggorokannya. Masuk, betul-betul masuk ke tenggorokan. Itu kalau kan itu masuknya nggak sengaja. Kalau masuk nggak sengaja maka nggak batal ya tuh ya. iya, Iya. iya, iya. Tapi kalau dikeluarkan dengan sengaja maka batal. Lah, mana batal Ustaz? Berarti makan Ya, itu. Kita kok nah, nyangkut gitu Ustaz kan? Kita kaget nyangkut gitu. Terus posisinya harus diapakan? ya udah Apanya yang biarin aja. nyangkut? Yang masuk nyamuk atau lalat itu yang namanya kaget kan? Oh, Nyangkutnya iya. enggak keluar enggak gitu. Kalau 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 belum masuk ke batasan makhrajnya huruf H, maka dikeluarkan nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk melewati makhrajnya huruf H, udah tengah tenggorokan ya, udah di dalam Telan, itu berarti, telan. maka jangan maka jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan justru malah batal, gitu ya. Karena itu hukumnya seperti memuntahkan. Kan lalat. Berarti ditelan Ustaz. Iya. Iyalah, Ya kali. kan sudah Ya masuk om. kali Ustaz makan lalat. Ya Jadi lagian ya salahnya kok buka-buka mulut sembarangan. enggak ya Allah, ih, amit-amit nelan lalat. Subhanallah jangan. Nah, gitu Oh ibu iya, ya. apa Ada lagi? Afan Apa Bagaimana? Om? Ada lagi? ada kalau yang lain? sendawanya keluar gas gitu gimana Ustaz? Makanya Keluarga? misalnya pas eh, yang pedes gitu rasanya karena tadi sahurnya makan pedes gitu suka keluar gas. Kalau gas itu kan benda padat, bukan benda cair. Insya Allah itu nggak masuk. Oh, nggak Kan masalah. ini sedawa pasti ya yang keluar pasti gas dong. Apa enggak yang keluar kalau bukan gas? Oke, gas 3 kilo Ustaz. Susah ya. Susah Eh, mulut Ustaz. Afan Ustaz, Lagi menyambung terus. Nah, pertanyaan Bu Siti, seandainya posisi kita itu mungkin sakit sampai menjelang berbuka puasa ya. Memang kalau kita pusing banget itu, ketika kita mual atau muntah itu pusing kita itu kan hilang Ustaz. Mungkin begitu tadi Bu Siti Rahani kan saya juga mengalami seperti itu ketika pusingnya terlalu kuat itu bisa muntah, bisa meringankan pusingnya itu Ustaz. ya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau misalkan sakit itu kan sebenarnya dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Dan dalam kondisi seperti itu kalau misalkan sengaja muntah, ya nggak masalah. Hanya saja ya tetap wajib mengqadha gitu. Tapi nggak berdosa Ustaz ya.
Ya, kalau itu karena sakit, memang betul-betul darurat ya nggak masalah. Baik, Ustaz. Tur, soal. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjutkan. Di sana maksudnya jima adalah al-wat'u. Al-wat'u itu ya wata itu bersenggama. Dan ini mutlak hukumnya, maksudnya senggama di sini dengan apapun dan siapapun, baik berjima yang halal maupun yang haram. Berarti sudah apapun. Baik itu keluar mani maupun tidak keluar mani. Baik dari saluran manapun, depan maupun belakang. Baik dengan manusia apapun ataupun dengan bukan manusia. Walau kana ma'a hail, meskipun ada apa namanya? Meskipun ada pembatasnya. Apa nih? Meskipun ada pembatasnya seperti kondom misalkan seperti itu. Seperti mutlak. Jima itu membatalkan puasa secara mutlak. Gitu Ibu ya. Iya, Ini Ustaz. ada contoh-contoh di sini, bukan berarti semuanya boleh Ibu ya. Saya sebutkan tadi baik jima itu halal maupun haram. Terus membatalkan semuanya. Yang harus seperti melalui dubur itu maka haram. Tidak boleh sama sekali. Dan selain dengan manusia juga haram. Ini terkadang para ulama itu menyebutkan hal-hal sesuatu itu bukan menunjukkan kebolehannya, bukan menunjukkan itu sesuatu itu boleh dilakukan, tapi eh, sesuatu itu mungkin terjadi. Gitu ya, Bu ya. Jadi Ya. intinya di sini secara mutlak membatalkan. Oh iya, berikutnya kita lanjutkan. Afṭara bihi shaim bisyarat ma'a ta'ammud wal ilmi bitahrim wal ikhtiyar. Ini sama syaratnya. Seperti pembatal-pembatal sebelumnya, ini membatalkan jika dilakukan secara sengaja, tahu kalau itu haram dan dengan kemauannya, atas kemauannya sendiri. Gitu Ibu ya. Ya. Kemudian berikutnya, ini sebenarnya yang batal karena jima ini yang laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Naam, pada pada akhirnya nanti dua-duanya batal, sahih. Tapi yang batal karena sebab jima itu sebenarnya yang laki-laki saja. Di sana kita Oh, sebutkan wa yushtaratu fi kaunihi mufattiran lil wati. Syarat jima itu menjadi pembatal bagi laki-laki, yaitu idkhalu kullil hasyafah aw qadruha min faqidiha, yaitu masuknya bagian yang nampak setelah dikhitan itu. Bagian ujung yang nampak setelah dikhitan eh, itu kalau masuk itu baru batal. Atau kalau misalkan yang tidak yang terputus maka di kadar itu, dikira-kira kadar itu. Jadi yang batal karena jima itu adalah yang laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Amal mautu, adapun yang perempuan, fayuftiru bi idkhalil ba'd. Maka batal meskipun hanya masuk sebagian saja, belum sampai kadar hasyafah yang masuk, maka sudah batal. Kenapa? Ini karena masuk ke pembatal yang pertama tadi. Pembatal yang pertama tadi apa? yang rongga-rongga itu. Masuknya suatu benda ke dalam Iya. rongga tubuh. Gitu Ibu ya, meskipun hanya sedikit. Wadah Mahat. Jadi Ada batalnya yang Ustaz. perempuan itu bukan karena jima, tapi karena pembatal yang pertama. Gitu Ibu ya. Sedangkan Iya yang gitu Ustaz. laki-laki karena jima. Astagfirullahaladzim. Karena belum terjadi jima sudah batal itu. Atau yang perempuan. Karena jima itu kan Iya, iya. tadi batasannya hasyafah. Astagfirullahaladzim. Kemudian, wahai sekalian, perkara jima saat berpuasa ini perkara yang berat. Maka di sana ada dampaknya yang berbeda dengan yang lain, berbeda dengan pembatal-pembatal yang lain. Apa dampaknya? Ma yatarattabu ala man afsada shauma yaumin min ramadhana bijima'in wa huwa asimun bidzalika alwata' li ajli shaum. Dampak jika seseorang batal puasanya di bulan Ramadan karena jima dan dia berdosa karena jima itu karena puasanya. Subhanallah. Maka di sana ada berapa itu ini? Kita sebutkan di sana ada 6 dampaknya. Yang pertama dia berdosa karena membatalkan puasa yang wajib baginya. Kemudian fasadus saum, puasanya batal, jelas ya tadi.
Ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, wujubul imsak baqiyatal yaum. Dia tetap wajib untuk menahan semua pembatal-pembatal puasa di sisa harinya itu. Jadi meskipun batal puasanya, bukan berarti seenaknya setelah jima, kemudian dia batal, kemudian boleh makan minum seenaknya. Enggak, tetap harus menahan diri. Setelah batal puasanya, tetap harus menahan diri dari semua pembatal puasa. Kemudian yang keempat, wujubul qadha fauran. Wajib baginya untuk mengqadha sesegera mungkin. Misalkan tanggal 2 Syawal, kalau dia mampu. Di 2 Syawal dia dalam keadaan sehat, mampu berpuasa, maka 2 Syawal harus langsung diqadha. Kemudian yang kelima, wujubut ta'zir in lam yatub ta'iban. Dia harus menerima hukuman ta'zir jika belum bertobat. Jika tidak bertobat, ta'zir itu adalah hukuman selain selain hotel yang diberlakukan oleh pemerintah, bisa berupa pengasingan, bisa berupa pukulan, cambuk, bisa berupa penjara gitu ya. Itu ta'zir. Yang penting hukuman selain selain qisas dan qatl itu masuknya ta'zir. Itu yang menentukan, yang berwenang biasanya pemerintah, qadhi, itu hakim. Kemudian yang keenam, wujubul kafarah al-mughalladah. Dia wajib membayar kafarah mughalladah, kafarah besar, kafarah yang berat. Kafarah mughalladah itu apa? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Puasa. bahwasanya suatu ketika bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, halaktu, celakalah diriku wahai Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, ma ahlakak, apa yang membuatmu celaka? Kemudian dia menjawab, waqa'atu imra'ati fi Ramadan, aku telah uh, bersenggama Datangi. dengan istriku di bulan Ramadan, mendatangi istriku di bulan Ramadan. Faqala, maka Rasulullah menjawab, hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan, apakah engkau mampu untuk memerdekakan budak? Qala la, orang itu menjawab tidak bisa, tidak mampu. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab la, lagi-lagi dia tidak mampu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah engkau mampu untuk memberikan makan 60 orang miskin? Dia lagi-lagi menjawab tidak, tidak mampu lah. Kemudian Rasulullah sudah, betul, mau digimanain orang ini? Akhirnya Rasulullah apa yang dilakukan? Summa jalasa. Nah, akhirnya Rasulullah diam dan duduk. Dia duduk. Rasulullah diam dan duduk. Fa'utiyan nabiyyu bi'araqin fihi tamar. Kemudian tiba-tiba setelah beberapa saat ada orang yang memberi hadiah kepada Rasulullah berupa satu satu bungkusan Tamer. kurma gitu, tamar, satu wadah kurma. Arok, arok ini istilah wadah dulu yang dibuat dari pelepah kurma. Baik, faqala. Kemudian Rasulullah akhirnya setelah mendapatkan kurma itu, Rasulullah mengatakan, tasaddaq bihadza, sedekahlah dengan ini, dengan kurma ini, wahai orang yang telah batal puasanya tadi. Kemudian orang itu masih masih ngeles lagi. Ala afqara minna ya Rasulullah. Agak ada yang lebih Apakah miskin. ya, ala afqara minna ya Rasulullah, apakah saya harus memberikannya kepada orang yang lebih fakir dari saya ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina labbataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Demi Allah wahai Rasulullah, di daerah kita tidak ada orang yang lebih membutuhkannya kecuali 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 keluarga saya itu. Kecuali keluarga Menang saya. banyak deh. Sudah ketawa. Fadhakan Nabi. Ketawa Kita deh. kita wajar di sini ketawa karena Rasulullah pun juga ketawa di sana tuh. Fadhakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Rasulullah ketawa sampai terlihat gigi gigi taringnya. Sama qal. Akhirnya Rasulullah setelah itu memerintahkan fa'at'imhu ahlak. Maka Si keluargamu. berikanlah ini kepada keluarga. Gitu ya, bukan? Kocak ini. Betul, Mas Yani. Kocak banget ya.
Jadi kafarah mughalladhah itu apa? Macam-macam. Ini perlu perlu hati-hati dan perlu difahami Bapak sekalian. Karena Iya. perkara zina ini mungkin kita ya semoga Allah melindungi dan memberikan taufik kepada kita semuanya. Tapi mungkin terkadang ada ini eh, terjadi gitu ya, terjadi. Apalagi misalkan pengantin baru ya. Allah ya. Maka kalau misalkan itu terjadi, maka harus membayar kafaroh. Kafarohnya itu pilihan dengan urutan, bukan pilihan bebas, tapi harus dengan urutan. Yang pertama, itqu raqabah, membebaskan budak. Kalau nggak mampu baru puasa, kalau nggak mampu puasa maka memberikan makan 60 fakir miskin. Memerdekakan budak. Budak yang gimana yang harus dimerdekakan? Yaitu itqu raqabah mu'minah salimah min jami'il uyubil mudirrah bil amal wal kasb. Yaitu memerdekakan budak yang muslim, Muslim. beriman kepada Allah, dan sehat secara fisik, tidak mempunyai aib-aib yang membuat dia tidak maksimal dalam bekerja. Gitu ya. Karena budak itu fungsinya untuk membantu dalam pekerjaan, ya kan Ibu ya? Kalau misalnya ada aib, cacat yang membuat dia tidak maksimal dalam bekerja, maka tidak sah di sini pemerdekaan budak. Harus yang secara fisik sempurna. Begitu Ibu ya, wafaqanallah jami'an. Wal muradu bi'itqi raqabah i'taqu raqiqi 'abdin aw amah. Dan di sini umat sekalian, maksudnya raqabah di sini pembebasan budak baik boleh laki-laki maupun perempuan. Tidak harus perempuan, tidak harus laki-laki. Boleh laki-laki maupun perempuan. Yang penting syaratnya dua tadi. Beriman dan sehat secara fisik. Fa'in lam yajidha hisan aw syar'an intaqala ilal khoslah ba'daha. Namun jika tidak bisa menemukan budak, baik tidak menemukan secara fisik, nggak ada wujudnya budak sekarang, atau ada tapi tidak mampu secara syar'i, maka berpindah ke kafarah yang berikutnya, yaitu berpuasa. Berpuasa itu berapa lama? Syahraini mutatabi'aini. Berpuasanya harus 2 bulan berturut-turut. Ingat, 2 bulan itu jumlahnya, caranya berturut-turut. Hmm. Itu Ibu ya. Ya. Faqanallah jami'an. ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه من اليوم الذي أفسده. Dan 2 bulan ini dihitung bukan termasuk hari yang dia mengkodok puasa yang batal tadi. Misalkan tanggal 2 Syawal dia mengkodok puasa, gitu Ibu ya, puasa yang batal tadi. Maka puasa kodoknya ini belum dihitung termasuk 2 bulan. 2 bulan dimulai setelahnya. Nah, gitu Ibu ya. Tambah 1 hari. Kemudian ya tergantung dia batalnya berapa hari. Hitungannya gantinya sehari diganti sebulan gitu. Enggak, 2 bulan. satu hari diganti 2 bulan. Satu hari Sehari diganti 2 diganti 2 bulan. bulan. Jadi 2 hari 4 bulan gitu. 2 hari 4 bulan sahih. 4 hari berarti Masya Allah. 8 bulan. Ya. Oh ya Kalau 5 Allah. hari 10 bulan. Kalau 6 hari sudah setahun Sahabat penuh. ya. Masya Allah, lemes dah. Makanya hati-hti. Ya kalau ini bukan masalah sih kalau buat ibu-ibu ya. Buat yang ini kan ibu-ibu kan bukan batalnya bukan karena jiwa. Yang masalah buat Oh bapak-bapak ini. iya. Kalau ibu-ibu Oh cuma iya iya untuk iya. saja. Kan karena batal puasanya bukan karena jiwa. Ya kan ibu ya? Oh. Oh yang terkena kafarotnya si laki-laki ya Ustadz? Ya kan batalnya karena jima yang laki-laki saja. Yang Oh perempuan batalnya iya. bukan karena jima. Astaga. Ya, Iya iya iya. berarti ya kasihan nah sama suami. Meskipun meskipun enggak kafarah. Ya, kita lanjutkan Mas sekalian. Iya Ustadz. Wafaqqanallahu jamin. Fa in aftara yauman walau al-yaum al-akhir. Saat dia berpuasa 2 bulan itu, 2 bulan tadi harus berturut-turut, ya kan Ibu kan? Iya. 2 bulan tadi harus berturut-turut. Seandainya dalam proses dia berpuasa 2 bulan itu, ada 1 hari saja dia batal puasanya, meskipun hari yang terakhir, kan? Meskipun hari terakhir 2 bulan sudah tinggal 1 hari saja, hari terakhir itu dia batal, maka harus mulai dari awal. Astaga. Walau bi'udhrin wajibal isti'naf harus mulai dari awal lagi karena harus berturut-turut. Gitu Ibu ya. Kecuali kalau misalkan batalnya itu
karena gila atau karena pingsan, maka nggak masalah. Tapi kalau sebab-sebab yang lain, meskipun karena udur, karena sakit misalnya, maka tetap harus Iya. memulai dari awal lagi. Allah, susah. Itu Ibu ya. Iya Ustadz. Kalau nggak mampu, maka yang ketiga, yaitu it'am, memberi makan. Memberi makan di sini maksudnya apa? Bukan memberi makan makanan yang sudah matang, sudah masak, bukan. Tapi tamliku sittina miskinan au faqiran likulli wahidin muddu ta'amin min ghalibi quti baladil mukaffir. Yaitu memberikan orang fakir atau orang miskin bahan makanan pokok, bukan makanan matang, tapi bahan makanan pokok. Oh. Satu orangnya satu mut. Satu orangnya satu mut gitu Bu ya. Dan Ya. 60 totalnya semuanya jumlahnya 60. Per orangnya satu mut. Gitu ya Bu ya. Satu mut sama satu sok banyakkan satu apa ya Ustadz? Satu mut sama satu sok nanti akan kita bahas setelah ini insya Allah. Oh iya iya. Walaisal murad, dan bukan maksudnya an yatbakha ta'aman yut'imuhum iyahu falau ghaddahum aw asyahum lam yakfi. Ini kita tegaskan di sini. Jadi maksudnya memberikan makan di sini bukan artinya memasak makanan kemudian dikasihkan kepada fakir miskin. Kalau misalkan seperti itu, meskipun dikasih makan 2 kali untuk makan siang dan makan malam, maka tidak cukup. Itu belum melaksanakan kafarah namanya. Gitu Ibu ya. لا يجوز ولا يجزئ صرف الكفارة إلى من تلزم المكفر نفقته. Tidak boleh membayar kafarah itu, tidak boleh dan tidak sah membayar kafarah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Pada keluarganya sendiri nggak boleh. Adapun hadis nanti akan ada penjelasannya tadi. Fa'at'imhu ahlak. Itu ada penjelasannya. Itu mungkin yang membayarkan adalah Rasulullah. Nah, kalau yang membayarkan Rasulullah, maka bukan orangnya sendiri, kan? Gitu. Tayyib. Pelengkap di sana, pembahasan pelengkap terkait dengan kafarah ini. Dzukira fil hadits as-sabiq utiyan nabiyyu bi'araqin fihi tamr. Dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW diberikan araq. Araq itu adalah wadah bejana yang di dalamnya ada tamr. Araq itu adalah wadah yang terbuat dari pelepah kurma. Muttakalun yunsaju, dianyam min khawsin nakhl, dari pelepah kurma. Kana fihi 15 sa'an. Jadi wadah araq ini dahulu itu ada ukuran bakunya. Jadi wadah araq ini dahulu itu ada ukuran bakunya. Setiap kali diisi dengan kurma, itu selalu isinya adalah 15 sa'an, 15 sa'. 15 sa' Ibu ya. Satu sa' itu berapa? Satu sa' itu 4 mud. Satu sa' itu 4 mud. Berarti jumlah total semuanya, kalau tadi isinya tadi 15 sa', sedangkan satu sa' itu 4 mud, berarti 4 kali 15. Berarti berapa? 60 mud. Nah itulah, dari mana para ulama mengambil kesimpulan kok 60? Dari sini. Dari total yang ada di dalam bejana itu tadi. Dalam wadah itu tadi, ada 60 mud. Itu Ibu ya. Lalu kalau dihitung dengan gram, berapa gram satu mud? Fal muddu rubu'u sa'. Satu mud tadi 1/4 sa'. Kalau diukur dengan gram, yu'adilu bil wazn 600 gram takriban. Kurang lebih itu 600 gram. 6 on Ibu ya. 6 on. Itu satu mud. Satu mud itu 6 on. Atau kalau sebagian juga untuk kehati-hatian ditambah, dibulatkan jadi 7 on. Lebih hati-hati. Ihtiyatan, untuk kehati-hatian. Ihtiyatan. Gitu Ibu ya. Jadi kalau bayar kafarah itu satu orang jatahnya satu mud Ibu ya. Diberikan kepada 60 orang fakir miskin. Kalau zakat itu kan satu sa' Ibu ya. Zakat fitrah maksudnya. Zakat fitrah itu satu sa'. Kewajiban kita mengeluarkan satu sa'. Satu sa' itu 4 mud.
berarti dikali 4. Berapa Om? Bisa 2,4 kilo, 2 kilo 4 on, atau kalau misalkan kita hitung 1 mut itu 7, berarti 2 kilo 8 on, gitu Ibu kan? Makanya zakat fitrah itu kan ada yang mengatakan 2,5 kilo. Kalau mau hati-hati, 3 kilo sekalian dibulatin gitu. Gitu kan? Itu hitungannya dari sini. Begitu Ibu ya? Wadah Wahad? 3 liter bukan Ustaz. Kondisi 3 liter Ustaz. Iya, kurang 3 lebih. kilo. 3 kilo, bukan 3 liter. 3 liter itu 2,5 kilo. Itu lebih. Ya, kalau 2,5 kilo berarti ukurannya 1 mutnya 6 on ini tadi Om ya. Kalau mau lebih hati-hati, ya 3 kilo nggak apa. Sebenarnya 2 kilo 8 on sebenarnya. Kalau mau dibulatkan 3 kilo kan nggak masalah. Mm-mm. Kalau itu yang lebih hati-hati. Kalau misalkan membayar zakat fitrah 2,5 kilo pun juga nggak masalah. Insya Allah. Gitu ya Bu ya. Yes. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada keterangan tambahan. Tatakarrarul kafarah bitakarruril ifsad lissaum. Kafarah itu akan berlipat jika puasa yang batal itu juga berlipat. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau misalkan puasa yang batal 1 hari, maka kafarahnya 1. Kalau puasa yang batal 2, maka kafarahnya 2. Gitu ya Bu ya. Wadah Wahad. Waduh. Fa'idha jama'a fi yaumaini lazimahu kafaratain. Jika dia jima di 2 hari, maka wajib membayar 2 kafarah. Kalau 3 berarti 3 juga. Berbeda halnya kalau misalkan berulang dalam 1 hari. Meskipun dengan istri yang berbeda. Maka kafarahnya tetap 1. Kalau yang batal puasanya cuma 1 hari. Meskipun jimaknya berulang. Gitu Ibu ya. Langsung kita lanjutkan yang terakhir. Fa'idha ajiza. Ini juga penting. Jangan ini kita perhatikan supaya tidak salah paham nanti. Kalau misalkan seseorang tidak mampu sama sekali melaksanakan ketiga-tiganya, tidak bisa memerdekakan budak, tidak bisa juga berpuasa 60 hari berturut-turut, tidak mampu juga memberikan makan fakir miskin, apakah gugur kewajibannya? Jawabannya tidak. Kewajibannya tidak gugur sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Kalau mampu salah satu saja, maka wajib baginya dia melaksanakan salah satu itu. Tapi kalau misalkan dia mampu lebih dari satu pilihan, misalkan dia mampu berpuasa dan membayar apa namanya, memberikan makan, maka diurutkan sesuai urutan. Jadi di sini bukan pilihan bebas Ibu ya, tapi urutan. Gitu Ibu ya. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Nah, Untuk merdekakan budak itu kan zaman sekarang nggak ada budak ya Ustaz. zaman sekarang di kebanyakan daerah tidak ada budak. Katanya masih ada budak di daerah Mauritania. Mauritania itu mana? Afrika. Katanya masih ada di sana, tapi tidak sembarang orang bisa membeli budak di sana. Kalau orang bukan penduduk asli sana tidak bisa membeli budak di sana katanya. Dan hanya untuk orang dalam negeri saja. Itu katanya gitu, Om. Saya mendengar cerita seperti itu. Baik. Alhamdulillah jami'an. Masih belum selesai juga, Om. Masih pembatal ketiga. Kita lanjutkan secara cepat, Ibu sekalian. Untuk pembatal yang keempat adalah keluarnya mani karena sentuhan kulit yang disertai syahwat. Keluar mani, ya. Di sini berbeda dengan jima tadi. Jima meskipun keluar mani maupun tidak keluar mani maka batal. Tapi di sini yang kita bahas yang keempat ini adalah keluar mani. Aftara bihi shaim bi syarat ma'a ta'ammud wal ilm bi tahrim wal ikhtiyar, sama syaratnya. Ini membatalkan jika dilakukan secara sengaja, tahu kalau itu sebenarnya haram, membatalkan puasa dan karena kemauannya sendiri. Dan kalau misalkan kita sebutkan di sini keluar mani, berarti selain mani tidak membatalkan meskipun dilakukan karena sentuhan kulit. Gitu ya, Bu ya. Seperti apa? Madhi. Madhi itu kalau keluar tidak membatalkan puasa. Ini di dalam mazhab Syafi'i.
Tapi kalau di dalam mazhab Maliki, madhi itu kalau keluar madhi itu membatalkan puasa. Maka tetap ya setidaknya harus hati-hati lah. Karena ada yang mengatakan itu membatalkan madhi. Gitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Jayid. Tapi di sana ada rincian seseorang kalau keluar mani karena sentuhan kulit, maka ada kondisi-kondisi yang berbeda di sana. Seseorang yang keluar mani karena sentuhan kulit itu bisa dilakukan karena sengaja, bitolabil khuruj, sengaja mengeluarkannya, atau bila talabil khuruj, tidak sengaja mengeluarkannya. Kalau misalkan keluarnya karena sengaja, maka batal secara mutlak. Meskipun bagaimanapun juga keluarnya itu, kalau dengan sengaja, maka batal secara mutlak. Gitu ya, Bu ya. Kemudian kalau misalkan keluarnya tidak disengaja karena sentuhan, maka sentuhannya ke siapa? Maka dilihat apakah sentuhannya itu ke orang yang tidak menimbulkan syahwat, misalkan anak kecil usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu kan tidak menimbulkan syahwat secara tabiat yang normal. Atau menyentuh yang menimbulkan syahwat, menyentuh lawan jenis yang menimbulkan syahwat, maka itu berbeda. Kalau misalkan tidak menimbulkan syahwat, masih kecil sekali, kemudian keluarnya nggak sengaja karena sentuhan dengan yang tidak menimbulkan syahwat, maka ini tidak membatalkan secara mutlak, sama sekali tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan keluarnya nggak sengaja, kemudian sebabnya itu karena menyentuh yang menimbulkan syahwat, maka dilihat yang disentuh ini mahram atau bukan mahram. Nah, gitu ya, Bu ya. Kalau yang disentuh adalah bilam sihimayan qudulam suhu. Kalau yang disentuh adalah yang bukan mahram, ma yan qudu lam suhu. Na'am. Kalau yang disentuh adalah yang bukan mahram, maka dilihat ini ada alas atau tidak sentuhannya. Sentuhan kulit langsung dengan kulit atau ada alasnya. Kalau ada alasnya, maka tidak membatalkan. Kalau tanpa alas, maka membatalkan. Gitu Ibu ya. Kalau yang disentuh bukan mahram, kemudian tidak sengaja keluar mani, dan sentuhannya itu langsung kulit dengan kulit tanpa pembatas, maka batal. Kalau ada pembatasnya, maka tidak batal. Tapi kalau misalkan yang disentuh adalah mahram, maka dilihat sentuhannya ini dengan syahwat atau bukan syahwat. Kalau sentuhannya dengan syahwat, maka batal. Kalau tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Kurang lebih seperti itu, Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Terkadang bingung kalau sampai di sini, Ibu sekalian. Apalagi sudah malam. Yang penting gitulah, Ibu. Nanti mungkin bisa disimak lagi rekamannya. Yes. Insyaallah. Jadi Ibu sekalian, di sini keluar mani yang membatalkan adalah keluar mani yang karena sebab sentuhan kulit dengan kulit, Ibu ya. Berbeda halnya kalau karena sebab yang lain, misalnya karena mimpi, tadi sempat kita sebutkan di awal. Seorang di siang hari tidur kemudian bermimpi kemudian basah, maka tidak batal puasanya, tapi dia tetap harus wajib mandi. Gitu ya, Bu ya. Yes. Demikian juga kalau misalkan seseorang keluar mani karena sebab melihat atau berpikir, memikirkan sesuatu, maka tidak membatalkan selama dia tidak mempunyai kebiasaan seperti itu. Maksudnya kalau misalkan dia sudah tahu, kalau misalkan dia melihat dan memikirkan itu, dia tahu kebiasaannya dia akan keluar mani, maka itu membatalkan. Tapi kalau bukan kebiasaannya seperti itu, maka tidak membatalkan. Gitu ya, Bu ya. Semoga Allah memberikan taufik. Kemudian yang kelima, enam dan ketujuh ini langsung jadi satu. 5, 6, 7. Al-junun wasukr wal ighma. Gila, mabuk dan pingsan. Gila, mabuk dan pingsan ini masing-masing itu bisa dilakukan dengan sengaja atau karena tidak sengaja, gitu kan Ibu ya? Ya. Bita'addin atau bila ta'addin, sengaja atau tidak sengaja, masing-masing dari junun, sukr dan ighma. Maka bagaimana pertanyaannya di sana terkait dengan apakah mereka ini, orang yang gila, mabuk, dan pingsan ini, apakah wajib untuk melaksanakan puasa pada hari itu? Kemudian apakah kalau berpuasa maka puasanya batal atau tidak?
Dan apakah mereka wajib mengqadha atau tidak kalau puasanya? Yang pertama, terkait dengan kewajiban. Jawabannya tidak wajib. Kalau kalau ada seseorang ketika terbit fajar itu dia sudah gila atau sudah mabuk dan atau sudah pingsan ketika terbit fajar, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Gitu ya, Bu ya. Baik itu gilanya, mabuknya, atau apa, atau pingsannya itu sengaja maupun tidak disengaja. Secara mutlak semuanya tidak wajib kalau saat terbit fajar dalam kondisi seperti itu. Karena mereka tidak berakal. Ya kan Ibu ya? Tidak berakal. Mereka ghairu mukallaf. Wallahu a'lam. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat. Namun kalau di pertengahan berpuasa di siang harinya, seandainya seseorang gila, mabuk atau pingsan, apa yang terjadi? Puasanya, apakah puasanya batal atau tidak? Kalau gila, maka batal puasanya meskipun gilanya itu hanya sesaat. Batala bihi shaumu mutlaqan walau lahdatan minan nahar. Meskipun gilanya itu hanya sesaat, maka batal puasa. Wadih Mahat. Jadi, kan kemudian adapun mabuk dan pingsan, idza ta'adda batala bihi walau lahdah. Kalau mabuk dan pingsannya itu sengaja karena kesengajaan dia, maka batal meskipun pingsan dan mabuknya itu hanya sesaat. Dan demikian juga kalau pingsan dan mabuknya itu amma jami'an nahar, istaghraqa jami'an nahar, sampai terbenam matahari. Kalau pingsan dan mabuknya itu sampai terbenam matahari juga batal puasa. Tapi kalau misalkan nggak sengaja, kemudian nggak sampai terbenam matahari, sudah sadar, maka tidak batal puasanya. Begitu Ibu ya? Ada yang masih kalian? Ustadz, izin Kemudian, bertanya nah, Ustadz. tafadhali. Ustadz, bagaimana kalau untuk yang eh, orang yang lanjut usia, terus sudah pikun gitu gimana ya Ustadz hukumnya? Subhanallah jami. Pikun, pikun itu bisa selalu pikun, bisa kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Iya, Ya ini kan, Mas? pertanyaannya untuk kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang lupa. Seperti kayak sholat gitu, kadang-kadang lupa. Ingat sholat, waktu sholat apa ingat, kadang-kadang nggak ingat ini waktu sholat apa gitu. Kalau Nanti terkait dengan nanya, sholat, maka eh, orang di sekitarnya harus mengingatkan. Seperti kita ketika kemarin membahas di kitab Sulamut Taufik, Auliaul Amr, Auliaul Amr atau Waliul Amr itu bertanggung jawab kepada yang eh, apa tinggal di rumahnya, yang dia nafkahi kan. Wajib bagi Auliaul Amr untuk mengingatkan. Itu setiap kali waktu sholat diingatkan, setiap kali waktu sholat diingatkan. Adapun puasa juga kalau misalkan waktunya sahur diingatkan, waktunya berpuasa diingatkan. Kalau misalkan lupa nanti ke saat puasa kemudian lupa eh, maka ya nggak masalah namanya lupa ya. Kalau misalkan saat puasa kemudian lupa makan maka tidak masalah, tidak batal puasanya. Tapi itu kalau mampu ya. Kalau secara fisiknya mampu. Selama mampu secara tidaknya fisik tuh dia gimana mampu, menilainya Ustadz? bagaimana? Mampu tidaknya tuh menilainya gimana ya Ustadz? Secara fisik, secara fisik. Jadi kan syarat wajibnya puasa kemarin apa? Nah, salah satunya adalah al-itaqah, mampu, mampu secara fisik dan secara syar'i. Mampu secara fisik ini kalau misalkan berpuasa itu tidak lemas gitu ya, Kan tidak ini membahayakan. ceritanya kayak Intinya. ibu saya itu, orang tua saya Ustadz. Dulu tuh pernah, pokoknya dulu terakhir itu puasa itu, terus apa ya, jadi sakit gitu. Jadi Kalau kayak kalau semacam ada seperti itu, gangguan pencernaan gitu Ustadz. kalau misalkan Itu kalau gimana? karena puasa, nanti akan justru malah menurunkan kondisi fisiknya, malah membuat sakit, maka ya membayar fidyah, gitu ya, membayar fidyah Kalau setiap harinya. mencemaskan tuh nggak boleh. Boleh atau enggak? Atau harus dicoba dulu Jadi Ustadz? begini Om. Jadi sebenarnya nanti sakit itu akan ada pembahasan mungkin. Sakit itu gini Om.
Sakit itu macam-macam. Ada sakit yang betul-betul yakin akan membahayakan nyawa atau menghilangkan anggota tubuh atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Kalau kalau sakitnya semacam ini, maka haram untuk berpuasa. Haram ya. Bukan bukan hanya boleh untuk tidak berpuasa, tapi haram berpuasa kalau misalkan sakitnya itu khawatir nanti akan menghilangkan nyawa atau menghilangkan anggota tubuh atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Haram untuk berpuasa. Tapi kalau misalkan sakitnya ini misalnya eh, yakin atau karena bukan sampai yakin tapi kira-kira itu Kira-kira yakin atau kemungkinan besar yakin atau kemungkinan kemungkinan besar. besar itu nanti akan menambah sakit atau memperlambat kesembuhan penyakit, maka itu boleh untuk tidak berpuasa, makruh untuk berpuasa di sana, makruh hukumnya berpuasa makruh. Tapi kalau misalkan dipaksakan dan mampu, maka nggak masalah, sah puasanya. Tapi lebih afdol untuk ditinggalkan. Makruh kalau dipaksakan puasa makruh. Atau mungkin dicoba di puasa dulu, nanti dilihat gitu gimana Ustaz kalau kayak gitu. Ya Bu Marta, dokter lebih paham insya Allah. Ini bingung Ustaz karena eh, cemas, jangan-jangan nanti karena puasa malah justru kondisi tubuhnya menurun gitu. Nah itu berarti kan nonton dong ya. Jadi itu perkiraan akan menimbulkan sakit. Sebenarnya itu sudah masuk kategori yang kedua tadi. Oh iya iya, iya Ustaz. Ya, jazakallah khairan. Jazakallah khairan katsiran. Tayyib. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi harus membayar mut om ya. Harus membayar fidyah 1 hari 1 mut kalau misalkan tidak berpuasa. Dan Ya membayar Ustaz. fidyahnya ini setelah masuk hari yang wajib berpuasa, hari yang diwajibkan untuk berpuasa baginya. Jadi kalau nggak bisa membayar langsung untuk 29 hari atau 30 hari di awal Ramadan, nggak bisa. Bisanya ya setiap hari per hari atau nanti di akhir dikumpulkan semuanya langsung. Oh, Jadi bisa di akhir ya Ustadz ya? Nah, nggak masalah. Bahkan kalau misalkan sudah masuk Syawal sekalipun juga nggak masalah. Kan hitungannya seperti Oh, qadha gitu ya. ya Ustadz. ya ya Bisa ya. gitu. Justru kalau dibayarkan di awal semuanya malah nggak sah itu tetap aja harus bayar lagi. Om. Hmm. Karena kan wajib wajib membayar fidyah itu setelah masuk ke hari yang dia wajib berpuasa kan gitu. Sebelum masuk ke hari yang wajib berpuasa belum wajib membayar fidyah. Gitu Om, Oh, ya. Tapi misalnya itu diserahkan ke lembaga gitu atau yang bisa mengurusi, insya Allah nggak apa-apa ya Nggak Ustadz ya? masalah. Nanti mereka yang Nggak masalah mengatur. insya Allah selama selama kita yakin Mas, selama kita yakin tasarrufnya benar ini. Nggak masalah insya Allah. Atau kalau kalau misalkan mau dibagikan sendiri nggak masalah juga. Meskipun misalkan sebenarnya kan per hari 1 mut itu sebenarnya nggak harus kepada orang yang berbeda juga. Kalau misalkan susah menemukan orang fakir miskin dan hanya ketemu beberapa orang, misalkan hanya 2 orang, 3 orang atau seterusnya, itu dibagikan ke orang-orang yang terbatas itu saja nggak masalah. Jadi tidak harus 1 mut untuk 1 orang tidak. Gitu ya. Ya Ustadz. Kita lanjutkan Om Haji Gading. Eh, Ketika orang yang gila, mabuk, dan pingsan ini tadi puasanya batal, apakah mereka wajib mengqadha? Kalau gila, kalau sebabnya gila, maka dilihat apakah dia gila itu karena keteledorannya sendiri, karena kesengajaannya sendiri atau tidak. Kalau misalkan karena keteledoran dan kesengajaannya sendiri, maka wajib mengqadha. Tapi kalau gilanya karena tidak disengaja, ya, bukan karena keteledorannya sendiri, maka tidak wajib mengqadha. Karena memang sejak awal nggak mukallaf dia, berarti kan ya, tidak oh, dibebani syariat. Berbeda dengan mabuk dan pingsan. dan. Maka mabuk dan pingsan itu wajib mengkodok secara mutlak, baik itu karena sengaja maupun tidak disengaja. Begitu, Bu. Wadah yang mahat, Oh, deh. kayak gitu. Subhanallah jami. Ini ke sampai ke 7, ya.
Untuk yang ke-8, sekalian, ke-8, 9, 10, 11. Ini secara singkat saja. Ini kemarin sebenarnya sudah sempat kita bahas. Murtad. Murtad itu seseorang yang penting terjadi kemurtadan pada seseorang, wala'iyadzubillah, maka langsung batal puasanya. Dan kita sempat bahas murtad itu tidak harus diumumkan, tidak harus dilafatkan dan diceritakan. Meskipun hanya dia terbesit di dalam hatinya, dia mau murtad itu saat itu dia juga murtad, maka batal puasa. Gitu Ibu ya. Dan kalau misalkan masuk Islam kembali maka wajib mengqadha. Wajib mengqadha puasanya yang ditinggalkan selama dia murtad. Kemudian haid. Haid itu darah normal ya, darah yang normal yang keluar setiap bulannya dari wanita yang masih subur. Dan itu kalau kita sampaikan kemarin, meskipun baru bercak saja flek atau kekuningan atau garis merah, maka itu sudah haid. Maka itu sudah batal puasanya kalau keluar darah semacam itu. Jadi tidak harus langsung banyak seperti itu. Kemudian juga wajib mengqadha untuk haid. Kemudian nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar pasca melahirkan, bukan darah yang keluar sebelum melahirkan atau saat melahirkan, tapi nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Berarti kalau yang keluar darah sebelum melahirkan atau dalam proses melahirkan, itu masih belum batal puasanya. Belum batal puasanya kalau misalkan eh, kalau keluar darah sebelum melahirkan ya, tapi kalau melahirkan sudah batal puasanya. Nanti yang ke-11. Kalau melahirkan sudah keluar. Tapi kalau keluar darah sebelum melahirkan, itu bukan nifas. Berarti belum batal puasanya. Gitu ya, Bu ya? Jadi kalau misalkan, biasanya kan sebelum melahirkan kan keluar darah ya. Kalau misalkan keluar darahnya sebelum, atau sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari itu belum mulai melahirkan, baru keluar darah saja. Makanya belum belum batal puasanya. Belum wajib mengqadha. Gitu ya, Bu ya? Tapi kalau sudah Oke. melahirkan, maka batal puasanya. Ini pembatalan yang ke-11. Melahirkan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Baik keluar darah maupun tidak keluar darah. Baik secara normal ataupun dengan operasi. Maka melahirkan itu membatalkan puasa. Gitu Ibu ya? Wafaqanallah jami'. Hal min soal umhat? Apa Ustaz? Tadi yang Nah, melahirkan kan namanya lahir itu kan enggak uh, nahan sakit ya Ustaz ya. Tapi udah waktu ya. sholat belum sempat sholat berarti sholatnya yang tertinggal itu di kota ya Ustaz. Qadha. Nah, kalau kalau misalnya wanita menjelang melahirkan, itu kaitannya dengan itu kemarin apa? Turu'ul mani'. Turu'ul mani'. Jadi kalau misalkan sudah masuk waktu sholat dan cukup waktunya untuk mengerjakan sholat, ya gitu, maka wajib mengqadha nanti. Wanita, ibu-ibu yang melahirkan, misalkan setelah masuk waktu zuhur, sekian menit gitu ya, 15 menit setelah masuk waktu zuhur, baru melahirkan. Berarti dia wajib mengqadha sholat zuhur itu nanti. Begitu Ibu ya? Gitu Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Afwan sekalian, sudah jam 10 ya. Ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembatal-pembatal puasa. Ya meskipun meskipun di sini sebenarnya masih ada pembahasan lagi, yaitu orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan apa saja kewajiban mereka. Maka mungkin nanti bisa dibaca sendiri mas sekalian. Itu mudah saya tulis bahasa Indonesia. Mungkin bisa saya share lagi nanti fotonya. Tapi di PDF ini juga ada insya Allah. Di sana ada 10 orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada anak yang belum baligh. Maka tidak wajib apa-apa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah. Adapun orang gila dan mabuk tadi sudah kita bahas, kalau disengaja maka wajib mengqadha, kalau tanpa sengaja tidak wajib mengqadha. Dan dua-duanya tidak wajib bayar fidyah. Sedangkan kalau pingsan sengaja atau pingsan sepanjang hari maka wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Orang yang sakit
Sakit itu bisa dua, sakit ada harapan untuk sembuh atau sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau sakit yang ada harapan untuk sembuh maka wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Kalau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh maka kewajibannya membayar fidyah, tidak mengqadha. Orang yang lanjut usia tidak wajib mengqadha tapi wajib membayar fidyah. Lanjut usia di sini maksudnya yang sudah sepuh tidak mampu untuk berpuasa, ya, maka wajibnya membayar fidyah bukan mengqadha. Kemudian musafir, orang yang dalam perjalanan, maka wajib mengqadha bukan membayar fidyah. Nah, dengan ketentuan tadi, tiga syarat tadi. Kemudian yang ketujuh adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui maka di sana ada rinciannya. Dia meninggalkan puasa itu karena khawatir, karena keselamatan dirinya, atau khawatir akan dirinya sendiri beserta bayinya, atau khawatir terhadap bayinya saja. Kalau misalkan khawatir akan keselamatannya dirinya sendiri saja, maka wajib mengqadha saja. Demikian juga kalau khawatir akan keselamatan dirinya dan bayinya, maka wajib mengqadha saja. Sedangkan kalau khawatir akan keselamatan bayinya saja, maka kewajibannya dua, mengqadha dan membayar fidyah. Ini pendapat jumhur, empat madhab. Empat madhab mengatakan seperti ini. Jadi tidak ada yang mengatakan, dari empat madhab itu tidak ada yang mengatakan bahwasanya wanita hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah saja. Terkadang tersebar pendapat-pendapat seperti ini di bulan Ramadan. Katanya wanita hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah saja. Itu pendapatnya siapa? Bambang itu. Empat, empat, empat madhab itu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Semuanya sepakat harus mengqadha. Yang khilaf itu justru yang masalah fidyahnya. Semua empat madhab itu berpendapat wanita hamil dan menyusui itu wajib mengqadha. Justru yang khilaf itu adalah masalah fidyahnya. Oh, kok ini ada yang mengatakan hanya wajib membayar fidyah saja? Ini dari mana? Gitu Ibu ya? Wafaqanallah jami'an. Iya, Ustaz. Kemudian wanita haid dan nifas wajibnya mengqadha, bukan membayar fidyah. Adapun yang batal puasanya karena sebab jima, maka wajib mengqadha dan membayar kafarat, bukan membayar fidyah, tapi membayar kafarat. Jadi ada bedanya antara fidyah, qadha dan kafarat Ibu ya. Di halaman berikutnya di sana sudah saya jelaskan, insya Allah sudah jelas. Insya Allah nanti bisa dibaca sendiri. Begitu Ibu ya. Baik. Hal min soal mahat qabla an akhtim. Lain. Richard. Saya minta maaf Ibu sekalian, ini agak panjang kita pembahasannya 2 hari berturut-turut dan ternyata juga belum sampai ke halaman terakhir karena sebenarnya di sana masih ada halaman terkait dengan adab-adab dalam berpuasa. Tapi nggak masalah, nanti mungkin ibu-ibu bisa membacanya sendiri atau bisa ditanyakan. Gitu Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan Mas sekalian. Masih soal? Baik, Ustaz. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengampuni semua dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu
memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semuanya keberkahan di sisa bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya sehingga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.